Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna dengan NIM 2003201105. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang isi buku Panduan Teknis Budidaya Kelapa Sawit untuk Praktisi Perkebunan dari MK Pengelolaan Perkebunan. Sebaiknya atau sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu biologi dari kelapa sawit sendiri. Yang pertama kita mulai dari daun. Daun kelapa sawit yaitu merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 mm, tergantung varietas. Yang kedua ada batang, di mana batang kelapa sawit berbentuk silinder dan diameternya sekitar 20 sampai 75 cm, di mana tinggi batang bertambah 45 sampai 60 cm per tahunnya atau tergantung varietas. Yang ketiga ada akar, di mana akar berfungsi untuk menunjang struktur batang dari atas tanah, di atas tanah yang berfungsi menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah sendiri, serta untuk salah satu alat respirasi dari pohon kelapa sawit tersebut. Yang keempat ada bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu. Artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon, yaitu rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betinanya. Yang kelima ada buah. Buah atau brondolan di sini merupakan terkumpul di dalam satu tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 brondolan atau buah. Tanaman muda ini akan menghasilkan 20 sampai 22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12 sampai 14 tandan per tahun. Beratnya setiap tandan yaitu sekitar 25 sampai 35 kg. Buah kelapa sawit dibedakan menjadi 3 berdasarkan ketebalan cangkangnya, yaitu yang pertama Pisipera, yang kedua Dura, dan yang ketiga adalah Tenera. Dan berdasarkan warna kulit buahnya yaitu Nigrescensis, yang kedua Friescensis, dan yang ketiga adalah Albescens. Selanjutnya kita masuk ke dalam ekologi kelapa sawit. Di daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Lokasi ini merupakan lokasi ideal untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit yang akan kita menjadikan perusahaan. Selanjutnya adalah pertumbuhan kelapa sawit, di mana pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit ini dideskripsikan oleh sekelompok ilmuwan menurut prinsipnya skala BBCH, yaitu biologis Bundesalt dan Bundesortinen and Chemie Industrie. Fakta-fakta ini mengindikasikan tujuan mendasar dan harapan yang ingin dicapai oleh para peneliti untuk menjustifikasi pendekatan praktis dalam penggunaan skala. Tahapan pertumbuhan utama skala BBCH ini yaitu pertama perkecambahan, perkembangan daun, pembentukan tunas-tunas, pemanjangan cabang atau pertumbuhan roset, perkembangan bagian vegetatif, kemunculan inflorescen, perkembangan buah, pematangan buah dan biji, dan yang terakhir adalah pelayuan daun. Setelah mengetahui biologi dari kelapa sawit, kita akan memasuki pembibitan, di mana pembibitan ini bertujuan untuk mendapatkan kecambah yang unggul, sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil produksi yang tinggi dan optimal. Standar dari pembibitan ini yaitu secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Yang kedua, secara genetik, kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Selanjutnya adalah cara, di mana sebanyak 26 varietas atau diantaranya 16 diantara dihasilkan oleh produsen benih swasta telah dilepas sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan, di mana bertujuan untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Standarnya adalah pertumbuhan bibit yang normal.
Cara pembibitan di sini yaitu pertama baby bag, yaitu sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Yang kedua, kecambah yang datang langsung diseleksi. Yang ketiga yaitu pemeliharaan di pre-nursery. Selanjutnya adalah penyiraman dan pengendalian gulma serta pemupukan, dan yang terakhir pengendalian hama dan penyakit tanaman. Berikutnya adalah seleksi, di mana seleksi pertama kali dilakukan saat kecambah diterima di kebun. Kecambah yang abnormal, patah atau busuk harus dibuang dan tidak layak dipakai untuk dilanjutkan ditanam di dalam perkebunan. Selanjutnya kita masuk ke dalam penanaman kelapa sawit, di mana dalam penanaman ini kita pertama-tama harus melakukan pemancangan, di mana untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai, yang bertujuan sebagai tanda-tanda untuk melubangi sesuai populasi yang direncanakan. Selanjutnya yaitu pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam, bertujuan untuk memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Yang kedua, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Selanjutnya adalah penanaman, di mana dari pelepasan latch bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya. Lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Langkah keempat, kita masuk ke identifikasi pokok, di mana identifikasi pokok non-failure atau abnormal pada fase vegetatif, yaitu gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif dan generatif dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu pertumbuhan pelepah daun berputar, barcak orange, penyakit tajuk, anak daun dan pelepah sempit, susunan anak daun sangat rapat, pelepah daun tegak, anak daun keriting, bertunas atau bercabang, pokok kerdil, dan pokok raksasa. Dan abnormal pada fase generatif yaitu buah padatan dan absorpsi membusuk dalam satu tandan kelar bunga jantan dan betina, buah tersusun sangat rapat dan kecil, pokok steril atau tidak berubah. Langkah kelima, kita masuki pemeliharaan tanaman, di mana kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan, di mana sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan di sini yaitu tidak adanya sedikit pun persaingan pengambilan unsur hara. Yang kedua, suhu dan kelembapan yang optimum. Yang ketiga, penyinaran dan yang optimum. Dan yang terakhir adalah tekstur tanah yang cocok. Dalam pemeliharaan di sini kita harus memperhatikan beberapa, yaitu satu, konservasi tanah. Yang kedua, pengendalian ilalang. Yang ketiga, garuk piringan. Yang keempat, penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Yang kelima, pembongkaran tumbuhan pengganggu. Dan yang terakhir, pembabatan di pakisan di gawangan. Selanjutnya kita masuk di tahap pemupukan, di mana pemupukan sendiri adalah untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit, di mana berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak, sedangkan jumlah unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Dalam pemupukan sendiri terdapat gejala kekurangan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, boron, dan boron. Pemupukan di kelapa sawit dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pupuk urea, yang kedua fosfor. Setelah pemupukan, selanjutnya kita memasuki pengendalian hama dan penyakit, di mana bertujuan untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit. Yang kedua, mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit dan tingkat serangannya.
Ketiga, mengetahui jenis hama atau penyakit yang menyerang tanaman. Dan yang terakhir, sebagai dasar penentuan strategi pengendalian hama dan penyakitnya. Berikut adalah beberapa hama yang terjadi pada kelapa sawit. Yang pertama, ulat api atau ulat kantong. Dengan jenis-jenis ulat api sendiri adalah Tosea asigna, Cetorianites, Dharmatrima, Cloneta deducta. Dan ulat kantong, Mahasena corbeti, Metisa plana, dan Crematopisce pendula. Dalam pengendalian hama sendiri terdapat dua cara pengendalian, yaitu secara manual dan secara biologi. Selain ulat api dan ulat kantong, hama yang menyerang kelapa sawit juga terdapat tikus, ulat kumbang, kumbang tanduk, penyakit busuk pada tandan buah, serta komor spear root. Kedelapan ialah perawatan parit. Perawatan parit bertujuan sebagai mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun ke luar kebun dengan lancar. Dan yang kedua, kadar air tanah akan stabil antara 20-25% dengan kedalaman aras air optimal 60 cm. Cara-cara perawatan parit yaitu membuat sistem drainase berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Drainase pengumpul dibangun berupa paritan buatan, kolam, waduk, dan sebagainya. Dan drainase pembuangan berfungsi untuk mengeluarkan air dari suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan lainnya. Dan yang terakhir, panen atau potong buah, di mana panen sendiri adalah untuk mendapatkan TBS yang rendemen yang tinggi, perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai standar, matang panen, serta pelaksanaan transportasi yang baik atau tidak ada restan. Tujuannya yaitu pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Cara panen yang benar yaitu pertama, pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak. Kedua, pelepah bekas tunasan disusun rapi di gawangan. Yang ketiga, jangan membuang atau memotong pelepah melebihi standar. Yang ketiga, apabila kita tetap melakukan penunasan atau membuang pelepah dari standar, maka baiknya mau secara khusus berarti kita lebih berbahaya dari ulat api dan kantong. Dan yang terakhir, apabila pelepah dibuang lebih dari standar, maka dapat berakibat sebagai pengambilan unsur hara yang berlebihan, pembentukan TBS yang sempurna, kematangan TBS yang tidak merata, serta TBS yang terbentuk menjadi busuk. Sekian penjelasan dari buku yang Bapak berikan ini. Bila ada kesalahan, sekian penjelasan buku ini dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, maka dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.